Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari apa ini? Hari apa ini? Hari Rabu. Alhamdulillah. Masih hafal hari walaupun di rumah saja, tapi tetap tahu ya hari update gitu tuh ya. Tanggal berapa sekarang? Iya, Bu. Tanggal 30 September 2020, Bu. Betul, karena Ibu udah nulis di sini ya, 30 September. Ada yang berdengung, sambil Ibu add terus yang masih masuk ini ya. Oke, Ibu lanjut. Iya. Oke. Ngomong-ngomong di 30 September ada yang masih ingat nggak sih kenapa ada apa di 30 September? Ayo, ada yang masih G30 SPKI, Bu. Oh iya, betul. SPKI, Bu. 30 SPKI. Ada satu peristiwa ya, ada peristiwa sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia pada tanggal 30 September yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Gerakan 30 SPKI gitu, atau biasa disingkat G30 SPKI. Apa sih PKI? Ada yang tahu nggak? Kan ada singkatan tuh ya, PKI. Ada yang tahu nggak? Indonesia. Hah? Partai Komunis Indonesia. Good, pintar. Indonesia. Luar biasa. Partai Komunis Indonesia. Jadi pada tahun berapa masih ingatkah? 65. Tahun 1965, Jikru, luar biasa. Di tahun tersebut ada satu peristiwa luar biasa yang kemudian menjadi sejarah kelam ya bagi bangsa Indonesia, karena terjadi satu peristiwa revolusi, artinya peristiwa pergantian kepemimpinan namun dengan cara pertumpahan darah ya, itu makanya disebut revolusi ya, seperti itu. Anak-anakku, kenapa di 30 September Ibu ingatkan kembali? Ibu hanya mengajak kalian untuk tetap bersyukur bahwa kalian tidak berada di generasi zaman tersebut. Coba bayangkan kalau yang jadi jenderalnya itu kalian. Jenderalnya diapakan tuh nak pada peristiwa G30 SPK itu? Disiksa, Bu. Disiksa. Lihat di mana? Ayo, kemarin yang sudah lihat apa tuh? Dilihat di film ya, yang ditayangkan di SCTV ya, itu tentang film Gerakan 30 SPKI ya. Tanpa tendensius yang lain-lain, Ibu hanya mengingatkan anak-anak, yuk marilah menjadi anak-anak kelas 6A menjadi generasi penerus, generasi yang tidak mudah untuk diprovokasi, tidak mudah untuk dihasut oleh orang lain. Makanya teguhkan diri kalian dengan nilai-nilai baik, nilai-nilai agama, agar kelak kalau kalian nanti jadi pemimpin adalah pemimpin yang memberi rahmatan lil alamin bagi alam semesta dan seluruh makhluk hidup ya. Oke anak-anakku, Ibu lanjutkan kembali terkait dengan 30 September. Ya, di tanggal tersebut ada peristiwa bersejarah dalam kehidupan berbangsa yang mengakibatkan gugurnya 7 pahlawan yang kemudian disebut sebagai pahlawan revolusi. Ya. Kemudian kalian ingat ya, ada nama jalan itu yang di Cirebon disebut Jalan Tufaret. Nah, ada yang tahu Jalan Tufaret?
Tahu, Bu. Nah, itu sebenarnya singkatan Bu. dari apa, yo? 7 pahlawan revolusi. Betul, ya. Jalan Tuparet itu sebenarnya singkatan dari 7 pahlawan revolusi, ya, gitu. Makanya menjadi akronim. Oke, Ibu hanya mengingatkan kembali ya, Nak, ya, bahwa dari peristiwa tersebut di 30 September tahun 1965 yang kemudian mengakibatkan 7 pahlawan revolusi gugur demi tetap jayanya Pancasila di negara kita, yang kemudian oleh penulis lagu sekaligus komposer Bapak Ismail Marzuki menciptakan satu lagu sebagai lagu yang menandakan peristiwa tersebut. Ya, jadi lagu ini adalah potret dari peristiwa terjadinya gerakan 30 September yang mengakibatkan para jenderal, para pemimpin saat itu harus merelakan nyawanya demi tetap tegaknya Pancasila, ya, tidak diganti oleh paham-paham yang lain, ya, seperti itu. Oke ya, Ibu mau memperdengarkan suara Ibu, tapi coba kalau yang hafal boleh ikutan. Coba kalian ingat ini ya. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara, nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh 1000, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari baan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari, tanah air jaya sakti. Terus ada lagi. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh 1000, tanah air jaya sakti. Tepuk tangan dong buat Ibu. Oke. Makasih ya. Anggap aja karena Ibu nggak bisa rekaman di rekaman yang sebenarnya, jadi rekamannya di Zoom aja di depan kalian ya gitu. Anggap aja sebagai show-nya. Oke, makasih ya Nana. Kenapa Ibu awali dengan lagu ini? Ini menjadi satu momentum bagi anak-anak kelas 6A bahwa di tahun tersebut para pahlawan kita itu ada yang sampai harus merelakan nyawanya untuk negeri kita tetap merdeka dan tetap Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, kalau sampai digantikan menjadi paham yang lain, itu berarti mungkin saja akan berbeda nasibnya negara kita. Ya, jadi oleh sebab itu tidak layaklah kalau anak-anak yang hidup di masa sekarang setelah 76 tahun kemudian Indonesia merdeka, ya setelah 65 tahun berarti sekian tahunnya setelah di tahun 65, kalian masih tidak peduli. Saya tuh mau nanti mau ke depan mau bagaimana ya, mau seperti apa ya. Nah, itu sudah harus kalian juga
camkan di dalam hati. Jadi walaupun kondisinya pandemi, walaupun harus belajar jarak jauh, ya tetaplah kita mengikuti kegiatan-kegiatan positif dan menyemangati kita bahwa ada banyak pengorbanan yang sudah dilakukan oleh pahlawan terdahulu demi Indonesia tetap maju dan berdiri. Oke anak-anak, itu sebagai pengawalnya. Namun, yang akan kita bahas setelah negara Indonesia terbebas dari penjajahan, kemudian ada agresi militer, kemudian dicoba lagi dengan peristiwa kudeta G30 SPKI, ya. Nah, Indonesia pun kemudian bergerak menjadi negara yang mencoba sejajar dengan negara-negara yang lain, ya. Yang kemudian di pertemuan sebelumnya Ibu sudah mencoba membahasnya bahwa Indonesia juga termasuk negara yang terpengaruh dengan adanya perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi. Ya, seperti itu. Oke. Oleh sebab itu, Ibu lanjutkan lagi. Yuk kita ambil nilai baiknya dari penemuan-penemuan yang sudah dicontohkan oleh para penemu-penemu hebat, ilmuwan-ilmuwan hebat, tokoh-tokoh hebat dunia yang telah mengubah wajah dunia dengan penemuannya. Ya, seperti itu. Siapakah mereka? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan ini dia, yang pertama. Siapakah dia? Ada yang masih ingat? Yo, siapakah dia? Yang pertama ini. Halo? Siapa dia? Artis film kah? Atau tetangga sebelah kalian? Siapa ayo? Wah, sudah lupa semua nih ya. Itu sebenarnya sudah mulai dibahas di tema 2 dan 1 ada ya. Ini fotonya orang ini nih. Siapa dia? Dialah Nikola Tesla gitu ya. Siapa Nikola Tesla itu? Lingga? Bukunya selalu nggak dibaca, buku temanya selalu nggak dibaca ya, jadinya nggak tahu gitu ya. Ibu kurangin semua nilai IPA-nya nih. Siapa nih? Penemu apa nih? Penemu fisikawan. Ya, dia fisikawan, tapi dia menemukan apa, nak? Oke. Eng. Iya, ini dia ya gitu. Siapakah dia? Nikola Tesla. Dia berasal dari Serbia ya gitu. Serbia itu adalah bagian dari negara Uni Soviet ya dulunya gitu, atau sekarangnya Rusia, ada di negara bagian tersebut. Dia adalah penemu motor listrik ya gitu. Ini orangnya gitu ya. Jadi kalau kalian mendapati ada gambar orang ini, dia bukan artis film, tetapi dia adalah tokoh penemu yang mengubah dunia dengan penemuannya, yaitu Nikola Tesla dari negara Serbia. Lanjut. Nah, siapakah ini? Sudah ada. Oh gitu sih? Ya. Albert Einstein. Albert Einstein. Dari mana, Kak? Albert Einstein. Jerman. Penemu teori apakah? Teori relativitas. Apa itu teori relativitas? Ayo. Masih ingat percobaan tentang apel? Itu bermula dari Albert Einstein melihat apel ya.
Kalau apel itu kalau jatuh katanya ke bawah, terus dia itu bertanya-tanya, apakah benda itu kalau dilemparkan jatuhnya semuanya ke bawah gitu. Artinya bahwa ada sesuatu di dalam bumi kita yang menarik kita sehingga kita tetap bisa nempel di atas bumi ini ya itu. Nah, itu penemu teorinya disebut teori relativitas, penemunya namanya Albert Einstein ya. Nah, jadi itulah yang kemudian disebut sebagai gaya tarik bumi ya gitu. Karena di inti bumi itu berupa magnet yang sangat besar yang mampu menarik seluruh benda yang ada di atasnya. Sehingga walaupun bumi kita bulat pepat, tapi nggak ada yang jatuh ya. Nggak ada yang jatuh walaupun letaknya di bawah. Coba-coba lemparkan barangnya, Zakia. Lemparkan barangnya. Lemparkan. Iya. Gitu ya. Kita kalau melempar barang pasti jatuhnya ke bawah. Tapi nanti someday suatu saat kalau kalian menjadi seorang antariksawan atau istilahnya pergi ke luar angkasa, itu ada keadaan di mana barang-barang itu akan melayang. Nah, itu kenapa tuh? Karena adanya gravitasi. Karena tidak ada gravitasi, Bu. Iya, betul. Karena tidak ada gravitasi. Ya, di jarak tertentu kalau kita keluar dari lapisan atmosfer kita, kemudian di luar angkasa, begitu tidak terjangkau gaya tarik buminya, ya, gitu. Nantinya benda-benda itu melayang, gitu tuh ya. Jadi tidak jatuh ke bawah. Jadi sebenarnya memang ada satu medan magnet besar di dalam bumi yang menarik seluruh benda di atasnya sehingga kita tetap bisa berdiri tegak di atasnya. Itulah penemunya si Bapak Albert Einstein dari Jerman. Siapa lagi penemu berikutnya? Ini dia. Oke, siapakah dia? Alexander Graham Bell. Betul. Alexander Graham Bell, penemu telepon. Betul, penemu telepon. Dari manakah? Dari Amerika Serikat, Bu. Nah, harus tahu tuh anak-anak. Ya, jadi yang kamu nikmati sekarang sebagai telepon seluler, ini adalah orang pertama yang menemukannya. Bahwa di udara itu ada loh, bisa kita kirim satu sinyal atau satu, apa ya istilahnya ya, elektromagnetik, gelombang elektromagnetik yang tidak terlihat oleh mata, tetapi ternyata apabila dikirimkan itu bisa disambungkan antara alat telepon satu dengan telepon yang lainnya, tentunya dengan bantuan satelit ya. Nah, ini orangnya, penemunya gitu ya. Si Bapak Alexander Graham Bell berasal dari Amerika. Dia penemu telepon versi lama ya. Dari mulai kemudian telepon itu berkembang sampai sekarang yang kalian kenal sebagai Android ya, seperti itu. Jadi kalau anak-anak sekarang cuman taunya Samsung, taunya Vivo, ya kalian juga harus tahu nih si Bapak Graham Bell ya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya, siapakah dia? Alfred Nobel. Alfred Nobel, penemu dinamit. Dari mana? Dari Swedia. Iya. Swedia. Dinamit dari Swedia. Siapa yang baru tahu ini? Siapa yang baru tahu, ngerasa baru tahu? Baru tahu sekarang. Siapa? Ayo, angkat tangan. Saya, Bu. Jujur ya. Saya, Bu. Good, jujur. Saya, Bu. Ya. Dialah penemu dinamit, orang yang kemudian digunakan oleh para pengembang negara-negara yang kemudian menaklukkan negara lainnya dengan perang, itu alat untuk bisa menghancurkan satu
tempat tertentu ya. Inilah orangnya gitu ya. Kalau di tangan orang jahat kemudian dikembangkan menjadi alat yang bisa menghancurkan. Nah, itulah penemu dinamit ya pertama ya, Bapak Alfred Nobel ya gitu. Jadi kalau ada istilah apa ya, hadiah Piala Nobel, nah itu berasal dari ini nih, nama Bapak ini ya, seperti itu. Oke deh, selanjutnya. Gambar selanjutnya, keriting rambutnya. Siapa nih? Anthony van Leeuwenhoek dari Belanda, penemu lensa. Sip. Emang kalau lensa digunakan untuk kepentingan apa? Bisa untuk kacamata, Bu. Betul. Kamera, Bu. Untuk kamera juga, Kamera. kalau kita mau posisi cembung, posisi jauh, itu kan kamera sekarang canggih-canggih ya. Nah ini loh orang pertama yang menemukannya gitu tuh ya. Nah bagi yang baru tahu, boleh deh kamu browsing-browsing siapa di Anthony van Leeuwenhoek gitu ya, supaya kalian semakin terinspirasi. Siapa tahu kamu nanti akan menjadi orang yang akan mengembangkan penemuan si bapak ini gitu ya. Pengaruh nggak sih dengan kehidupan modern saat ini? Pasti sangat berpengaruh. Karena penemuannya lah kemudian mengakibatkan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan manusia saat ini yang sangat terbantu dengan penemuannya dan semakin modern ya. Contoh yang paling tampak itu kalau kita melihat benda-benda langit di luar angkasa. Itu harus menggunakan apa sih? Lensa. Teropong bintang. Teropong bintang. Kalau teropong bintang pasti dengan menggunakan apa nih? Lensa. Karena melihat benda dari jarak jauh ya, seperti itu. Suara apa tuh? Oke, kita lanjutkan. Bapak berewok berikutnya. Tadi Graham Bell juga berewok ya, kayak gini. Siapa ini? Penemu siapa? Antonio Meucci dari Italia, penemu telepon baru. Versi baru 2002. Kalau tadi yang penemu awal itu sebelumnya ada ya. Versi lama. Maksudnya versi 2002 itu berita yang dirilis ketika tahun 2002 bahwa penemu telepon itu diantaranya adalah Pak Antonio Meucci ya, itu dari Italia. Dia juga orang yang sangat berjasa untuk penemuan telepon ya. Gitu. Sekarang kita lanjutkan. Ada Charles Goodyear, ada di buku. Penemu apa nih? Penemu ban karet. Bayangkan kalau nggak ada penemuan dari Bapak. Pasti ban yang kita gunakan itu pasti masih terbuat dari apa? Kayu. Seperti di film apa? Seperti di film apa? Masih ingat nggak? Seperti film Flintstone. Tahu nggak film Flintstone? Kartun tuh. Kartun yang pakainya kendaraannya itu kan pakainya rodanya dari kayu ya. Kebayang ya kalau sekarang itu masih pakai roda dari kayu. Wah, Pak Rudi pakai sekian ratus meter udah pecah deh kayunya ya. Gitu. Nah, inilah Bapak inilah. Makanya kalau kalian beli ban itu pasti ada merek ini nih. Merek apa nih? Goodyear. Itu berasal dari nama si penemu ban karet, bahwa bahan untuk bisa membuat roda itu salah satunya itu dengan menggunakan karet yang dia temukan. Itu ya. Jadi luar biasa sekali. Si ganteng berikutnya Bapak Marconi, penemu radio tahun 1895 Iya. dari Italia. Betul, bayangkan kalau tidak ada radio apabila kita mau berkirim kabar, berkirim berita ya gitu, atau berkirim informasi.
itu harus susahnya minta ampun karena ada Bapak Marconi menemukan radio, akhirnya informasi-informasi yang dulu kejadiannya misalkan di negara A gitu ya, itu bisa kita dengar. Sama persis dengan peristiwa apa tuh? Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Nah, Pak Sultan Syahrir itu kan mendengarnya dari berita radio ya, berita radio luar negeri karena Pak Sultan Syahrir itu pinter bahasa Inggrisnya, kemudian dia tahu bahwa posisi Jepang dibom atom oleh Amerika, kemudian dia sebarkan informasi kepada seluruh pemuda Indonesia dan akhirnya mereka bersepakat, ayo kita juga nyatakan kemerdekaannya. Bayangkan kalau tidak ada penemuan radio oleh Bapak Marconi, mungkin apa jadinya gitu ya, termasuk Indonesia juga nggak akan merdeka-merdeka kali ya, seperti itu. Oke, waktunya bentar lagi. Terakhir ini ada Isaac Newton, penemu hukum gravitasi. Terus gravitasi bumi ya, itu sama tadi. Terus yang Wilbur dan Alvin Reid itu dari Amerika, penemu pesawat terbang. Ya. Pesawat Di buku terbang. inovasi, Bu. Ada. Ada di buku inovasi, Bu. Si kembar ya, gitu. Ada kan yang Keluarga Wedge. Keluarga Wedge, hebat ya, itu penemu. Itulah salah satunya penemuan-penemuan hebat di dunia yang akhirnya bisa mempengaruhi perubahan sosial dan budaya, yang membuat negara-negara atau bangsa-bangsa juga semakin modern. Ya, seperti itu. Nah, nanti tugasnya seperti apa ini? Buatlah presentasi tentang tokoh dan penemuannya, 10 tokoh penemu dunia, disertai manfaat penemuan sang tokoh bagi dunia. Ya, gitu. Nah, nggak mesti 10 tokoh yang Ibu sebutkan di sini ya. Boleh kamu ambil dari buku inovasi juga boleh. Ambil dari yang tokoh yang di sini juga boleh. Ya, tetapi kamu misalkan ambil 2 tokoh atau paling banyak 3 lah, terus kamu bisa presentasikan siapa tokoh tersebut, dari mana, apa penemuannya, manfaatnya, sampai pengaruhnya terhadap kehidupan modern orang pada saat ini. Nah, itu dalam bentuk video. Ya, video presentasi. Nggak boleh lebih dari 4 menit. Sedikit saja, panjang aja. Makanya paling maksimal 3 tokoh lah, seperti itu. Kalau 2 tokoh boleh nggak? Baik, boleh. Bu. Ya, seperti itu. Pengambilnya tokohnya boleh yang 10 ini, boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh nggak yang ambil dari buku inovasi? Boleh. Makanya Ibu kan wajibkan anak-anak kelas 6A untuk ambil buku inovasinya. Ternyata ada yang sampai dengan terakhir tuh nggak diambil-ambil ya. Ibu menyayangkan sekali ya anak-anak yang sangat malas untuk ambil buku tersebut ya, tidak mengingatkan orang tuanya atau istilahnya nggak peduli ya untuk ngambilnya. Yang hadir di Zoom ini buku inovasinya sudah diterima, udah diambil? Sudah, Bu. Udah, Bu. Zakia, kamu kan kemarin Bu, sudah cerita tentang penemu kopi. Menurutmu yang paling keren lagi penemuan yang ada di buku inovasi, menurutmu apa lagi tuh yang sudah baca? Penemu mie instan, Bu. Penemu mie instan ya. Kamu tertarik banget ya gitu karena kita mie instan adalah sahabat orang modern saat ini ya gitu. Siapakah dia? Mr. Ando, Bu. Oke, boleh ya. Jadi nanti kamu boleh presentasi tentang penemu mie itu, terusan kamu sebutkan informasi itu dari mana, dari buku inovasi, terusan apa kaitannya, manfaatnya dari penemuan itu, dan apa kaitannya dengan kehidupan modern sekarang, gitu ya. Jadi seperti itu pengaruhnya terhadap kehidupan modern masyarakat sekarang. Nanti dalam bentuk video ya, gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bu, ada satu pertanyaan. Oke, boleh silakan. Ibu stop dulu share-nya. Dari siapa? Dari Jalfa. Dari Zalfa, Bu. Silakan, Nak. Kalau untuk tugas yang tadi itu dikumpulkannya maksimal tanggal berapa, Bu?
Kalau project Ibu selalu beri waktu 1 minggu ya gitu. Jadi kalau Baik, Bu. sekarang Terima kasih ya, Bu, informasinya. sama-sama. Kalau misalkan sekarang hari Rabu, berarti Rabu depan ya, gitu. Silakan dikumpulkan. Karena bentuknya video, jadi Ibu nggak bisa meminta kalian cepat-cepat. Kalian kan tentunya juga harus membaca dulu, prepare dulu, terus nanti harus ambil videonya dulu. Belum lagi nanti ngeditnya, harus ngirimnya, kan banyak tahapannya ya nak ya, gitu. Makanya Ibu beri waktu minimalnya 1 minggu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Ada chat nih ya. Ibu dari Nadine. Ibu Nadine mau nanya boleh tentang Graham Bell? Nggak jadi, Bu. Kenapa nih nggak jadi? Oke. Bagas. Mau nanya apa, nak? Gas, mau nanya apa? Kalau di buku inovasi kan ada cerita tentang batik, tapi tidak ada penemunya, gimana, Bu? Boleh kamu ambil sumber literatur dari yang lain. Kalau misalkan kamu tertarik mau mengeksplor tentang batik, tapi kamu di situ tidak ada penjelasannya, itu boleh, nak. Boleh untuk yang lainnya. Ini juga ada yang nanya nih. Ibu, Baik, Bu. boleh nggak sih, Bu, saya presentasi tentang penemu WiFi dari siapa nih? Dari Nadine juga, ya. Boleh aja gitu. Silakan lah, kalian boleh eksplor tentang penemu-penemu hebat yang mempengaruhi kehidupan modernisasi saat ini. Anak-anakku, kalau memang tugasnya udah jelas, materi ini juga jelas, mudah-mudahan nanti kalian akan tumbuh menjadi orang-orang yang senang terhadap ilmu pengetahuan dan siapa tahu nasib kalian akan menjadi orang yang akan menemukan hal yang baru. Siapa yang punya cita-cita menjadi sebagai penemu? Saya, Bu. Terutama penemu dari itu. Aska, mau cita-citanya penemu apa, Aska? Bingung. Masih bingung, masih berproses ya. Tapi kalau dari kakak-kakak kelasmu yang lain tuh ada ya yang mengungkapkan, aku pengen jadi penemu dari vaksin COVID katanya, supaya pandemi COVID ini segera berakhir gitu. Ada nggak sih yang punya cita-cita pengen jadi penemu COVID? Nunggu kalian besar lama kali ya. Kita harapkan mudah-mudahan para tenaga kesehatan, dokter, para ahli di bidang ini segera menemukan dari vaksin COVID-19 sehingga kehidupan kita kembali normal dan kembali kembali menjadi baik. Ya, seperti itu. Anak-anakku sekalian, itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Teruslah tidak berpuas diri dari apa yang sudah Ibu sampaikan, namun apabila ada hal-hal yang kurang tepat yang Ibu sampaikan, nanti kalian tetap bisa konfirmasi, tetap bisa cross-check ya. Ibu mohon maafnya. Gitu. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita di esok hari. Ibu fokus lagi untuk besok matematika ya, nak ya. Jangan lupa, jangan sampai nggak hadir untuk matematika. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini ya, yaitu di hari Rabu tanggal 30 September. Semangat peristiwa 30 SPKI, mudah-mudahan membuat kalian menjadi generasi-generasi hebat yang selalu haus ilmu pengetahuan dan menjadikan kalian menjadi anak-anak yang luar biasa, soleh dan soleha buat orang tua, negara, bangsa, dan agama. Sampai jumpa, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dewi. Dadah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama saya.